Ya, menarik ya. Kalau melihat Minangkabau, ini pertanyaan yang sangat menarik dan menggelitik. Saya seringkali berdebat soal ini. Seringkali orang mengatakan Minangkabau itu adalah, dan mungkin memang secara realita empiris antropologis pun mengatakan bahwasanya Minangkabau itu adalah etnik. Salah satu etnik subetnik dari asal satu etnik dari bangsa Melayu yang kita sebut dengan etnik Minangkabau. Nah, ini kan debatable, tapi saya lebih tertarik melihat Minangkabau itu tidak hanya sekedar etnik. Saya lebih suka membahasnya bukan Minangkabau dalam kategori etnik. Karena kalau bicara kategori etnik, mungkin seorang antropolog lebih menarik untuk berbicara ini. Saya lebih melihatnya dari sisi filosofis historis, atau kita sebut dengan filsafat sejarahnya, Minangkabau itu apa. Saya melihat Minangkabau itu semacam ideologi, semacam model berpikir yang dipakai oleh Wak Melayu yang menjadi bangsa di wilayah Nusantara ini untuk menjalankan proses kehidupannya untuk masa depan. Jadi orang-orang Melayu yang kategorinya kita sebut sebagai orang Minangkabau ini, itu mereka berpikir untuk masa depannya dengan memakai apa yang kita sebut dengan cara berpikir Minangkabau ini. Dengan konsep yang kategorinya lebih kepada filsafat naturalisme itu, yang melihat bahwasanya belajar manusia itu tidak di sekolah, tidak di pendidikan, tapi belajarnya orang Minangkabau itu adalah di alam, yang kita sebut dengan manusia yang belajar pada alam takambang. Jadi sehingga dalam moto Minangkabau itu mereka menyebut adalah alam takambang jadikan guru. Ini adalah sebuah filosofis yang sangat apik di dalam melihat masa depan. Nah, untuk melihat masa depan itu tadi, orang Minangkabau belajar pada alam. Karl Mannheim ya, sebagai seorang sosiologis ilmu pengetahuan mengatakan berpikir untuk masa depan yang kategori dasar pilarnya mereka bikin pada hari ini, itu adalah kategori apa yang kita sebut sebagai ideologi. Nah, dalam konsep seperti itu, saya lebih tertarik melihat Minangkabau itu adalah salah satu kekayaan ideologi masyarakat Nusantara. Jadi, di Nusantara ini ada satu ideologi yang bisa menarik dipakai oleh masyarakat Nusantara, yang hari ini kita sebut NKRI, adalah perspektif keminangkabauan. Jadi dia bagian dari variasi ideologis yang ada di Indonesia. Jadi saya lebih tertarik mengatakan Minangkabau itu adalah ideologi. Seperti itu kira-kira saudara sekalian. Oh iya, historiografi itu ya kalau kita bicara scientific historis ya itu lain lagi ceritanya ya. Di dalam scientific historis itu kita bisa lihat banyak sekali kotak-kotak domain yang harus kita lihat. Jadi kalau kita belajar sejarah itu novelty kata orang sekarang ya. Jadi novelty dari sejarah itu, atau dalam bahasa lamanya kita sebut dengan aksiologi. Jadi pengamatan aksiologi sejarah itu tidak hanya berasal dari sejarah peristiwa saja. Kalau dia berasal dari sejarah peristiwa saja, itulah yang kita sebut dengan sejarah-sejarah yang sudah ditulis oleh banyak kalangan yang hari ini populis di tengah masyarakat. Tetapi ada dua domain lagi yang sebetulnya kurang laris, tetapi sangat strategik untuk pengembangan saintifik sejarah itu. Apa itu?
yaitu domain filsafat dan domain historiografi. Nah, kita tidak usah tidak usah kita membicarakan soal filsafat hari ini, karena menyangkut pertanyaan pada saudara Zorino tadi ya, bahwasanya domain yang akan saya coba perkenalkan kepada khalayak hari ini adalah domain historiografi. Historiografi ini semacam studi sejarah yang mencoba memahamkan karya-karya sejarah yang ditulis oleh manusia tentang masa lampaunya. Jadi manusia menulis masa lampaunya itu kita sebut sebagai karya historiografi. Nah, artinya apa? Sejarawannya kita sebut dengan historiografer. Seperti saudara Zorino hari ini mendesain saya di dalam kegiatan seperti hari ini, kita menggabungkan antara fotografi dengan dunia media ini ya. Lalu ada kegiatan seperti ini, kita sebut sebagai fotografer. Nah, begitu juga seorang sejarawan itu kita sebut sebagai historiografer. Nah, mengamati historiografi itu, kita juga mengamati sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan manusia itu sendiri. Kapan historiografi itu sebagai sebuah studi bisa kita telusuri? Sebagai sebuah studi historiografi, dia bisa kita telusuri semenjak kemanusiaan ini ada. Semenjak kemanusiaan ini ada sampai hari ini. Dan historiografi pengamatannya sangat ditunjang oleh pengembangan dari media apa yang dikembangkan manusia atau media apa yang dipakai oleh manusia ketika dia menuliskan karya masa lalunya. Nah, kita sekarang lihat pertanyaan Zorino tadi itu, bagaimana manusia di kelampauan? Nah, di manusia kelampauan itu adalah manusia yang belum mengenal tulisan. Maka untuk menuliskan masa lampaunya, mereka mengucapkan ujaran-ujaran secara lisan, yang orang historiografi mengistilahkan sebagai tradisi lisan. Nah, menyangkut kepada pertanyaan Zorino tadi, bagaimana posisi Tambo? Kita kembali kepada prasyarat munculnya sumber sejarah. Bagaimana sejarah menelusuri bagaimana sumber-sumber sejarah di dalam realitanya? Sumber sejarah itu secara realita terbagi 3 kelompok. Dia berkembang pula sesuai dengan perkembangan manusia. Makanya ada sumbernya kita sebut dengan sumber materi atau fakta benda, lalu ada sosial, lalu ada fakta mental. Nah, fakta mental inilah di sini kita menemukan salah satunya adalah tradisi lisan. Nah, posisi alat-alat yang dipakai oleh manusia menulis ketika membentuk tradisi lisannya, itulah sumbernya. Nah, ketika kita bicara Minangkabau, maka sumber dari orang Minangkabau atau bentuk dari karya tulis orang Minangkabau, karya historiografi orang Minangkabau yang klasik itu adalah Tambo. Dengan demikian posisi Tambo sangat penting di dalam studi historiografi. Karena Tambo salah satu bentuk dari karya historiografi manusia pada masa lalu. Seperti itu.